Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Charles Nicholas Sitanggang. Saya dari kelompok 1, Analisis dan Desain Sistem kelas C, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk melanjutkan dan juga menjelaskan kegiatan presentasi dari program dan juga database yang telah kami rancang, yaitu online banking system yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. Oke, pertama kali saya akan mencoba untuk menjelaskan sequence diagram dari online banking system dari database dan juga program kami. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sequence diagram itu terdapat dua entitas utama dan juga dua entitas pendukung, di mana entitas utama itu ada nasabah dan juga admin. Dan entitas pendukung itu ada sistem dan juga halaman utama. Dari sequence diagram awalnya, nasabah itu menginput username dan juga password, dan juga klik tombol login yang akan masuk ke dalam entitas sistem. Kemudian di dalam sistem akan diproses dan menampilkan laporan nasabah yang akan dikirimkan ataupun diterima oleh entitas admin. Setelah menerima laporan dari nasabah, admin akan mencatat dan juga menyimpan serta mengawasi laporan yang kemudian akan diberikan kembali ke dalam sistem. Kemudian di dalam sistem itu akan memberikan feedback kepada nasabah, yaitu akan menampilkan halaman utama. Setelah menampilkan halaman utama, nasabah akan memilih layanan yang akan masuk ke dalam entitas halaman utama. Kemudian admin juga akan mengakomodasi permintaan layanan ke entitas halaman utama. Kemudian dari entitas halaman utama itu akan menampilkan layanan yang akan dikirimkan ke entitas nasabah. Selanjutnya, admin juga akan memonitor sistem yang akan dikirimkan ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan memproses dan menyelesaikan permintaan layanan yang akan dikirimkan ke dalam entitas nasabah. Selain itu, sistem juga akan menawarkan transaksi lainnya ke dalam nasabah. Jadi banyak sekali transaksi lainnya yang akan dikirimkan ke dalam nasabah, yang akan ditawarkan ke nasabah. Dan nasabah itu akan melakukan transaksi lain yang akan masuk ke dalam halaman utama. Selain dari melakukan transaksi lain, nasabah juga dapat mengklik tombol logout ketika seluruh proses transaksi telah selesai dilakukan. Dan di halaman utama itu akan melakukan konfirmasi logout yang telah dilakukan nasabah klik logout pada sebelumnya. Dan setelah halaman utama mengkonfirmasi logout, sistem akan melakukan logout dari sistem. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari kelas diagram dari online banking system. Seperti yang kita lihat bahwa kelas diagram itu di dalam online banking system itu ada user, ada announcement, accounts, system info, dan juga ada transaction. User itu memiliki hubungan ke announcement, system info, transaction, dan juga accounts. Announcement memiliki hubungan ke sistem info, dan sistem info itu memiliki hubungan ataupun relasi ke transaction. Transaction akan berhubungan ke accounts. Di sini saya akan mencoba membedah satu-satu. Dimulai dari user. User sendiri itu memiliki dari ID itu yang jenisnya adalah integer, kemudian ada first name, ada last name, ada username, ada password, ada last login, tipe, dan juga data tambahan data. Di dalam user itu berfungsi ataupun berguna, itu dapat menginput, kemudian ada menghapus data, mengedit data, dan juga menyimpan data. User itu akan mengirimkan file ataupun data yang akan masuk ke dalam entitas announcement ataupun pengumuman. Di announcement itu ada relasi ataupun hal yang meliputi ID, di mana itu adalah integer. Kemudian ada title-nya itu bersifat string, announcement-nya string, data create, dan juga data update. Di announcement itu akan dapat menginput, dapat menghapus, dapat mengedit, dan juga dapat menyimpan. Selanjutnya, user juga berhubungan dengan sistem info atau informasi sistem yang meliputi ada ID, itu adalah sifat integer, ada meta file, meta value, ada menyetor uang,
ada pembelian informasi saldo. Di sistem info itu dapat menginput data-data, menghapus data, mengedit data, menyimpan data, dan juga ada operasi baru atau new operation. Nah, dari announcement tadi itu akan berhubungan ke sistem info. Kemudian user juga berhubungan ke transaction, di mana transaction ini meliputi ada ID-nya integer, ada tipenya, ada string, ada attribute, amount itu jumlah yang ditawarkan atau jumlah transaksi, remix, dan juga data create. Di dalam transaction itu dapat menginput data, menghapus data, mengedit data yang khususnya itu memperbarui data dan juga menyimpan data. Kemudian dari transaction itu akan berhubungan ataupun akan lanjut ke accounts, dimana di dalam accounts itu meliputi integer, ID-nya, ada account number, nomor akun, ada PIN, ada first name, ada last name, ada middle name, email, password, dan lain sebagainya. Di dalam accounts itu akun itu dapat meliputi input data, hapus data, edit data, dan juga simpan data. Nah, di dalam accounts ini biasanya di dalamnya terdapat hal yang berhubungan dengan nasabah. Jadi accounts ini sangat erat kaitannya dengan nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari deployment diagram dari online banking system. Nah, seperti yang kita lihat bahwa deployment diagram itu sudah berada di layar. Dimulai dari masuk pertama kali itu adalah menggunakan desktop yang kita punya, itu ada merek Windows ataupun iOS. Ini tergantung dari desktop yang kita punya ataupun PC yang kita punya. Nah, dari Windows ataupun iOS itu akan masuk ke dalam desktop nasabah dan juga desktop admin. Nah, masing-masing dari desktop nasabah dan juga desktop admin itu akan terhubung ke dalam internet. Jadi ketika ingin masuk ke dalam sistem itu harus memiliki internet ataupun jaringan internet. Nah, setelah di dalam internet itu akan diproses ataupun masuk ke dalam web service. Nah, di dalam web service ini akan langkah awal untuk masuk ke dalam jaringan ataupun aplikasi dari online banking system. Nah, setelah dari web service itu masuk ke dalam application server yang meliputi ada statement ataupun laporan dan juga fund transfer. Nah, dari application server itu akan berhubungan ataupun lanjut ke data storage, di mana di data storage itu ada account detail, jadi detail-detail akunnya, apakah penarikan ataupun tabungan dan lain sebagainya. Kemudian ada nasabah details. Nah, di nasabah details ini itu menjelaskan dari nasabah itu melakukan transaksi seperti apa, ataupun nasabah itu melakukan hal yang berhubungan dengan kegiatan di dalam online banking system ini seperti apa. Nah, di dalam data storage tersebut itu memiliki dua, yaitu account detail dan juga nasabah. Nah, selanjutnya database ini dibangun menggunakan Apache dan juga MySQL. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan juga saya presentasikan. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.